Ya, pemirsa, dua kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap di Laut Natuna Utara. Sempat terjadi kejar-kejaran saat dua kapal pencuri ikan berusaha kabur keluar wilayah Indonesia. Inilah detik-detik penangkapan dua kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara yang dilakukan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tindakan tegas diambil setelah tembakan peringatan diabaikan dan kedua kapal asing itu berusaha kabur keluar dari wilayah perairan Indonesia. Dari nakoda kapal ikan itu sempat melawan. Dia mau nusuk pakai gunting, terus anggota kami ambil parang yang ada itu. Di samping ada senjata kami, cuma untuk menjaga situasinya ambil parang. Dia menangkis pakai punggungnya parang itu, jadi guntingnya jatuh. Setelah 2 jam, dua kapal yang diawaki warga Vietnam dan Kamboja ini berhasil dihentikan. Semua awak kemudian digelandang ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan protokol kesehatan untuk mencegah adanya penularan COVID-19. Kedua kapal pencuri ikan ini kini berada di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak. Sementara 24 warga asal Vietnam dan Kamboja diperiksa dan akan dideportasi ke negara asal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kapal motor bahari Indonesia terbakar di Laut Jawa. 26 anak buah kapal diselamatkan kapal lain yang mengetahui kejadian tersebut. Terbakarnya KM Bahari Indonesia yang terjadi di Laut Jawa terekam kamera amatir pada Selasa kemarin. Asap kebakaran tebal membumbung tinggi di atas kapal. Kapal NAS ini membawa kendaraan dan puluhan ABK dari Tanjung Priuk menuju Pontianak. Mereka kemudian berhasil selamat setelah dievakuasi oleh kapal KM Samudra Jaya Abadi yang kebetulan melintas dan menerima panggilan darurat dari KM Bahari Indonesia yang terbakar. Bahwa seluruh ABK sudah berhasil diselamatkan oleh kapal yang kebetulan lewat di situ, yaitu kapal Samudra Jaya Abadi yang telah melakukan evakuasi terhadap 26 ABK. Ya, jadi kapal ini hanya membawa muatan ABK dan muatan kendaraan dengan rute dari Tanjung Priuk menuju Pontianak. Sementara seluruh ABK yang sudah dievakuasi oleh KM Samudra Jaya Abadi dibawa ke Ketapang Pontianak sesuai tujuan KM Samudra Jaya Abadi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seekor ikan paus dengan ukuran 23 meter dengan berat kurang lebih 45 ton terdampar di pesisir pantai Namosain, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ribuan warga Kupang memadati pesisir pantai untuk melihat langsung paus yang terdampar tersebut. Warga digemparkan dengan kemunculan ikan paus berukuran raksasa yang terdampar di pesisir pantai Kupang, Nusa Tenggara Timur. Paus yang terdampar menjadi pusat perhatian ribuan warga yang memadati pesisir pantai. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA NTT yang mendapatkan informasi terjun ke lokasi untuk upaya penyelamatan. Proses evakuasi berlangsung sulit hingga malam hari karena paus jenis biru yang berukuran 23 meter tersebut sudah mati. Panjangnya sekitar 23 meter. Ini jenis paus apa? Paus biru. Diduga paus biru karena dari bentuk ininya, bagian bawahnya dari mulutnya sini bagian bawah. Ini kan dia terbalik celentang. Untuk evakuasinya kita perlu koordinasi dengan pihak BKKPN karena ini nggak bisa manual ya, butuh alat berat. Kemudian kondisinya juga ini di pantai karang, jadi nggak bisa langsung kita kuburkan di sini. Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT belum mengetahui pasti kematian paus biru itu, namun diduga paus biru telah mati sebelum terdampar di pesisir pantai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.
Kita ke informasi kecelakaan, pemirsa. Diduga kebut-kebutan saat hujan deras, 2 minibus di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara bertabrakan. Akibatnya 2 minibus rusak parah, sementara 1 pengemudi terjepit di kabin. Hasil agak kambing, mobil hancur. 2 minibus saling bertabrakan di Tebing Tinggi, Sumatera Utara Rabu kemarin. Evakuasi pengemudi bus yang terjepit pun berlangsung dramatis. Warga berusaha mengeluarkan pengemudi mobil yang terjepit dengan alat seadanya. Evakuasi berhasil setelah hampir 1 jam. Kecelakaan ini berawal saat minibus datang dari arah kota Tebing Tinggi menuju Medan. Sementara minibus lainnya datang dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tak terhindarkan akibat kedua kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi, padahal jalanan licin akibat turun hujan. Dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Kita ke ibu kota, pemirsa. Sebuah mobil yang terparkir di kawasan Kemang, Jakarta menjadi sasaran aksi pencurian. Pelaku memecah kaca mobil dan mengambil uang tunai ratusan juta rupiah serta cek senilai puluhan miliar rupiah. Jelas sih sebetulnya nih, cuman kalau plat nomornya di zoom, pecah ya? Aksi 2 pencuri yang memecah kaca sebuah mobil di kawasan Kemang, Jakarta terekam kamera pengawas. Soalnya kan Pelaku yang mengendarai motor dengan leluasa mengambil sejumlah harta dari dalam mobil yang ditinggal makan pemiliknya. Akibatnya korban kehilangan uang tunai sebesar 500 juta rupiah, cek senilai puluhan miliar rupiah, ponsel, dan sejumlah dokumen penting. Satu sini ya sudah parkir di sini gitu loh. Saya berpikir di sini lebih aman parkir di sini dibanding parkir di sana. Karena di sana kan takut kesenggol mobil, takut apa. Makanya ini ada tempat kosong, saya parkir di sini gitu loh. Sementara itu, pemirsa, sejumlah mobil yang masih nekat parkir sembarangan di sekitar Bundaran Masjid Agung Kemayoran, Jakarta diderek paksa petugas. Razia juga untuk mencegah terjadinya kerumunan orang yang rentan penyebaran COVID-19. Razia parkir liar demi mencegah kemacetan di ibu kota kembali digelar petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Rabu kemarin. Sasarannya adalah sekitaran Bundaran Masjid Agung Kemayoran yang kerap dijadikan tempat mangkalnya taksi online. Satu persatu kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan langsung diderek paksa petugas. Melakukan penertiban khususnya di daerah-daerah pemukiman. Jadi terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan, karena semakin banyak kendaraan yang berparkir, ya, berlapis-lapis, semakin menimbulkan pelanggaran terhadap distancing, physical distancing. Jadi terkait PSBB dan masa transisi ini, kita terus menghimbau masyarakat jangan sampai berkumpul baik secara fisik maupun terhadap kendaraannya, karena kendaraan yang berkumpul berpotensi menimbulkan keramaian bagi pengemudinya. 5 kendaraan termasuk 1 mobil box yang terjaring kemudian dibawa ke lapangan Irti Monas untuk diproses lebih lanjut. Razia juga sengaja digelar untuk mencegah terjadinya kerumunan orang yang rentan akan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tersangka penjual senjata api rakitan dibekuk petugas di Palembang, Sumatera Selatan. Selain menahan senjata api jenis revolver, petugas juga temukan 3 butir peluru aktif kaliber 38. Anggota kepolisian daerah Sumatera Selatan menggerebek tersangka penjual senjata api Adi Chandra di area parkir hotel di kawasan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas langsung menggeledah Adi dan menemukan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang disembunyikan di balik pinggangnya. Selain itu, petugas juga menemukan 3 butir peluru aktif kaliber 38.
Kepada petugas, pelaku yang diketahui merupakan napi bebas bersyarat kasus narkoba ini mengaku senjata api rakitan itu milik temannya yang akan dijual seharga 3 juta rupiah. Kak, rencana mau dijual berapa sentinya, Kak? 3 juta ya? Itu sebenarnya punya siapa, Kak? punya Mak Betung. Diamankan di salah satu hotel di pinggiran kota Palembang ketika mau transaksi, karena kita mengendus mau ada jual beli senti rakitan. Pelaku ini juga merupakan mantan narapidana yang sedang menjalani hukuman bebas bersyarat ya untuk kasus narkoba. Tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kepolisian sektor Teluk Naga, Tangerang, Banten berhasil menangkap oknum wartawan yang mencetak uang palsu jenis dolar senilai 9 miliar rupiah. Bahkan diketahui cairan pencetak dolar palsu didapatkan dari Kedutaan Besar Amerika. Kepolisian sektor Teluk Naga berhasil menangkap seorang pelaku pencetak uang palsu jenis dolar di kediamannya yang juga sebagai tempat melancarkan aksi memalsukan uang di Tangerang, Banten. Dari penggeledahan, polisi mendapati tumpukan kertas hitam yang merupakan bahan baku dan uang kertas palsu pecahan 100 dolar Amerika senilai 9,8 miliar rupiah. Pelaku yang berprofesi sebagai wartawan media online ini mengaku mendapatkan bahan baku dari seorang warga negara Kamerun yang kini dalam pengejaran polisi. Bahkan menurut pengakuan pelaku, cairan pencetak dolar palsu didapatkan dari Kedutaan Besar Amerika. Kita memang perlu membuktikan secara ilmiah ya ini, apakah benar ini palsu atau tidak. Tetapi menurut pengakuan yang bersangkutan, 2-3 lembar yang pernah dibuat kemudian bisa ditukarkan oleh uang rupiah di money changer. Kini, tersangka harus mendekam di Polsek Teluk Naga dan diancam pasal tentang peredaran mata uang palsu dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hanya karena ikan asin, seorang suami tega menganiaya istrinya di Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Fitria Kosasih melaporkan penganiayaan yang dilakukan suaminya ke petugas kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Kepada petugas, wanita 36 tahun ini mengaku dianiaya suaminya di rumahnya di Jalan Puspa Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut korban, penganiayaan terjadi saat suaminya meminta makan dan ia menyajikan ikan asin. Namun karena korban tak menjawab suaminya, pelaku marah dan menganiaya korban. Enggak, sebenarnya sih dia nggak minta dimasukin ikan asin, cuman waktu itu kan emang ada launya ikan asin kan sama tempe gitu kan. Ya udah aku sediain yang ada aja makanannya gitu. Ya itu gara-gara pertanyaan dia, mungkin dia kurang dengar gitu. Marahnya dia karena aku nggak sautin keempat kalinya. Mendapati laporan tersebut, petugas langsung menangkap pelaku dan menggelandangnya ke ruang pemeriksaan. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Itu saya kesel, ikan asinnya saya buang, saya masuk ke dalam, saya nyalain rokok, lalu ada kipas berdiri saya tendang. Nah lalu situ saya rebutan HP tuh, pas ketika istri lagi ngerekam saya. Rebutan HP, ketika HP-nya udah saya ambil, saya banting, lalu istri saya cakar, saya tarik rambutnya, saya dorong ke lemari, lalu saya injak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sesuai dengan SOP yang ada, kita melaksanakan penyidikan terhadap tersangkanya. Mereka itu statusnya masih nikah siri. Akhirnya kita kenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun. Kini, pelaku masih mendekam di ruang tahanan Polsek Cengkareng untuk proses penyidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, predator anak ditangkap Satuan Reserse Polres Cilacap, Jawa Tengah. 30 anak laki-laki jadi korban pencabulan dengan modus dijanjikan hadiah ponsel.
Predator anak asal desa Segara Langu ditangkap Satuan Reserse Polres Cilacap, Jawa Tengah. Aksi mesum pelaku terendus setelah keluarga korban melapor ke kantor polisi. Modus pelaku yaitu dengan mengajak korbannya main game online menggunakan telepon genggam miliknya. Pelaku juga menjanjikan korban hadiah telepon genggam jika menang game online. Aksi cabul kepada 30 anak laki-laki berlangsung sejak tahun 2019. Pelaku sempat menghilangkan jejak dengan pergi ke Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kita mendapatkan 7 orang korban dan berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, saat ini mengembang menjadi 30. Modus operandi, korban mengiming-iming dengan menggunakan handphone miliknya dan menunjukkan sebuah film yang berbau pembunuhan, dan bila korban melawan nanti akan dilakukan hal yang sama di film tersebut. Dan korban membujuk membawa ke sebuah hutan dan dilakukan tindakan pencabulan di hutan tersebut. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. 3 orang pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19, kantor Radio Republik Indonesia ditutup selama 14 hari. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami.